Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Dimas Pati Channel. Kali ini kebetulan saya mengikuti kegiatan pelatihan jarak jauh atau PJJ yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Jakarta atau BDK Jakarta. Ya, pelatihan yang saya ikuti ini adalah untuk guru bahasa Indonesia ya tingkat MTS di Provinsi Banten angkatan 1 ya tahun 2021. Kebetulan ini adalah tugas akhir ya, membuat bahan ajar berupa video pembelajaran. Untuk itu saya akan sajikan di sini bahan ajar untuk kelas 7 ya, materi cerita fantasi. Selamat menyimak pembelajaran, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, yang pertama di sini saya sudah menyediakan 3 gambar ya. Tentunya kalian sudah tahu nih gambar apa saja yang saya sajikan ini. Mulai dari yang paling kiri, kemudian yang tengah, dan yang paling kanan. Untuk yang paling kiri, ya betul, ini adalah Doraemon, serial TV kartun yang paling digemari di Indonesia. Terutama saya dulu waktu kecil sangat menggemari film Doraemon. Setiap hari Minggu pasti saya tungguin ini. Ya. Kemudian yang tengah Harry Potter, ya serial yang sangat digemari oleh anak-anak, remaja maupun dewasa. Ya, selanjutnya yang terakhir ini adalah isinya tokoh superhero semua, ya, adalah Avenger. Ya. Lalu apa hubungannya gambar-gambar ini dengan materi kita? Ya kan tadi kan saya sampaikan bahwa materi yang akan saya sampaikan adalah tentang cerita fantasi. Nah, pasti ada hubungannya. Ya, pasti ini ada hubungannya. Untuk itu silakan disimak pembelajarannya ya. Ya, akan saya sampaikan materi untuk mengenal dan memahami cerita fantasi. Saya akan jelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis, dan strukturnya ya. Baik, untuk yang pertama, sebelum kita lanjut ke materi, saya akan sampaikan di sini kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang harus kita capai. Jadi silakan dibaca di sini ya, KD maupun indikatornya, pengetahuan dan keterampilan. Sehingga ketika misalnya ini sudah selesai, materi ini sudah selesai disampaikan, tujuan pembelajarannya adalah untuk pengetahuannya agar kalian bisa menjelaskan pengertian teks fantasi. Kemudian kalian bisa menjelaskan ciri tokoh, ya, kemudian latar, alur, dan tema pada sebuah cerita fantasi. Dan selanjutnya silahkan dibaca. Kemudian untuk keterampilannya, kalian nanti diharapkan bisa menyimpulkan tokoh dan latar cerita fantasi, kemudian menyimpulkan urutan cerita fantasi, dan pada akhirnya kalian bisa menceritakan kembali ya cerita isi cerita fantasi itu secara lisan maupun secara tulisan. Ya. Untuk itu silakan disimak dengan baik. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian cerita fantasi. Apa sih pengertian cerita fantasi itu? Cerita fantasi adalah sebuah teks yang berisikan narasi yang berjenis fiksi. Fiksi merupakan salah satu jenis narasi yang dimana penulisannya berdasarkan realitas dan juga hayalan si penulis. Jadi intinya fiksi itu adalah hayalan, fantasi itu adalah hayalan. Hayalan siapa? Si penulis. Ya, sehingga si pembaca itu akan terbawa nanti. Akan terbawa arus ceritanya yang diciptakan oleh si sang penulis. Oke, ini pengertian cerita fantasi. Selanjutnya, mengapa dikatakan fantasi? Tentu ada alasannya. Ya, sebuah cerita dikatakan fantasi apabila terdapat kata-kata yang memiliki unsur fiksi. Seperti apa? Yang pertama, ajaib. Ya, kemudian yang kedua, misterius. Yang ketiga, adanya keanehan. Dan yang keempat, adanya peristiwa supranatural. Nah, sekarang saya tanya pada kalian semua, apakah film-film yang tadi saya sajikan di awal, Doraemon, Avengers, dan apa namanya tuh tadi yang di tengah, Harry Potter, apakah terdapat unsur-unsur fiksi seperti ini di dalam ceritanya? Pasti ada. Apalagi Doraemon, itu dia bisa mengeluarkan
sesuatu dari kantong ajaibnya. Itu grup berarti ajaib. Ya, kemudian film Harry Potter banyak sekali. Ada peristiwa misterius, adanya keanehan dan supranatural. Seperti misalnya sapu terbang, kemudian dia bisa sihir, bisa mengubah sesuatu. Itu kan berarti sudah mengandung unsur-unsur fiksi. Dan yang terakhir tadi Avenger. Itu ada juga ya, berupa apa? Aneh. Ada Hulk misalnya kan. Orang biasa bisa berubah menjadi orang yang warna hijau, besar dan memiliki kekuatan. Kemudian Thor ya kan, dia memiliki palu yang sangat ajaib ya, nggak bisa dipegang oleh oleh orang lain kecuali dia sendiri. Yang orang lain yang pegang pasti berat. Ya itu adanya keanehan di situ. Ya, jadi nyambung nih di sini. Oke, mengapa saya sajikan gambar-gambar tadi di awal? Karena gambar-gambar itu, film-film yang tadi saya sajikan dapat dikatakan sebuah film yang berisi cerita fantasi. Oke ya. Selanjutnya, nah di sini akan saya sampaikan struktur cerita fantasi. Jadi cerita fantasi ini memiliki struktur, dia ada 4. Yang pertama orientasi, kemudian konflik, resolusi, dan ending. Orientasi ini berisi pengenalan tokoh, kemudian konflik berisi permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Resolusi berupa penyelesaian masalah, dan ending ini adalah penutupnya. Ya, ini adalah biasa kita temui dalam sebuah cerita film, ya kan? Dimana di awal-awal film itu biasa dikenalkan kita tokohnya. Kemudian di tengah-tengahnya ada konfliknya, ya kan? Kemudian ada puncaknya itu, puncak konfliknya itu, klimaksnya, ya kan? Selanjutnya ada penyelesaiannya, resolusinya, dan selanjutnya endingnya. Apakah happy ending atau sad ending, berakhir bahagia atau berakhir sedih. Nah, tentunya kalian punya selera masing-masing, ya. Saya suka film yang sedih atau saya suka film yang endingnya bahagia. Ya, itu tergantung selera masing-masing. Nah, ini struktur ya. Kemudian selanjutnya jenis-jenis cerita fantasi dibedakan menjadi 2. Ya, yang pertama berdasarkan keadaan dan yang kedua berdasarkan latar. Untuk berdasarkan keadaan itu ada fantasi total dan fantasi irisan. Total ini sama sekali tidak terjadi di dunia nyata. Kemudian irisan, sebagian cerita terjadi pada dunia nyata. Nah, sekarang kita lihat nih film tadi itu, Avengers. Itu kan dia latar tempatnya ada di kota, dan kota itu ada di kehidupan nyata. Berarti film Avengers itu berdasarkan keadaan merupakan fantasi irisan. Karena memang latarnya itu ada di dunia nyata. Ya. Untuk zaman ya berdasarkan latar itu ada sezaman dan ada lintas waktu. Untuk sezaman ini artinya memiliki satu latar waktu, sedangkan lintas waktu atau lintas zaman memiliki 2 latar waktu. Nah, ini film Doraemon nih. Film Doraemon itu menggunakan lintas zaman dia, karena terkadang si Doraemon mengajak Nobita untuk pergi ke lorong waktu, ya kan? Pergi ke suatu tempat di mana zaman dulu. Misalnya dia pergi ke zaman dinosaurus, ya kan? Itu berarti dia memiliki 2 latar waktu, ya. Jadi paham ya? Jadi jenis cerita fantasi itu ada dibedakan menjadi 2, berdasarkan keadaan dan berdasarkan latar. Selanjutnya unsur-unsur. Nah, di sini unsur intrinsik dari sebuah cerita fantasi. Tentunya kalian sudah mempelajari ini di tingkat kelas 6 ya, di kelas sekolah dasar. Itu pernah ini dia di materi bahasa Indonesia. Ya, unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita, yang pertama pastinya ada tema, itu yang paling dasar ya kan. Kemudian ada alur, jalan atau alur cerita, berupa peristiwa yang tersusun. Kemudian tokoh dan penokohan, karakternya dari tokoh-tokoh itu, ya kan. Selanjutnya latar, ada latar tempat, waktu maupun suasana. Selanjutnya sudut pandang, ya ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, ya. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir ada amanah. Nah, ini yang penting. Dari sebuah cerita itu tentunya ada pesan yang hendak disampaikan oleh si pengarang, ya, kepada siapa? Si pembaca atau si yang melihat, yang menonton atau yang menyaksikan, ya. Jadi seperti itu ya. Ini unsur-unsur dari sebuah cerita fantasi. Disebutnya unsur intrinsik. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah cerita. Jadi saya sudah menyiapkan
cerita. Di sini judulnya Pensil Ajaib. Silahkan kalian baca, kalian simak, bisa di-pause videonya ya biar kalian bisa membaca dengan baik. Ini judulnya Pensil Ajaib. Lalu apa yang akan kalian lakukan? Tugasnya adalah di sini. Ya, kalian bisa akses tugasnya melalui link yang sudah Bapak siapkan. Ini ada di Drive, ya silakan kalian salin, kalian ketik kembali, ya kemudian kalian akses linknya. Di situ sudah disiapkan tugas-tugasnya, apa saja yang harus kalian lakukan, tinggal dikerjakan dengan baik, dengan tanggung jawab. Oke, akhirnya sampai di sini pembelajaran kita. Ditunggu tugasnya, jangan sampai telat ya, walaupun sekarang pembelajaran daring tetap harus dilaksanakan dengan baik, penuh dengan tanggung jawab dan harus disiplin. Baik ya. Nah, selanjutnya pertemuan berikutnya kita akan mempelajari teks prosedur. Ya, jadi setelah cerita fantasi, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang teks prosedur. Ya, demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih, dan terima kasih ya kalian sudah menyimak dengan baik, dan jangan kalian skip video ini, tolong disimak baik-baik ya. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.